uh, Ya, ya sederhana sih, tapi ya kalau kita nggak memulai siapa lagi gitu, ya seperti betul. itu. Luar biasa teman-teman, ini Bu Loren pengalamannya, karena saya tahu Bu Loren juga udah berapa kali pindah tempat kerja ya, Satu kali doang. satu kali ya, Iya. satu kali. Mungkin sekarang sudah menemukan jati dirinya, saya lihat, karena kan kombinasi antara pekerjaan dengan organisasi Bu Loren sangat luar biasa. Ya kan tadi di organisasi Kamar Bedah ya. Himpunan Perawat Bedah Indonesia. Kamar Bedah. Nah, ini sebelum kita akhiri teman-teman, ada satu pertanyaan yang saya selontarkan ya, bahwa perjalanan hidup ini kan tadi Bu Loren juga bilang bahwa dalam perjalanan hidup itu ada naik turunnya, dan di dalam organisasi pun tadi perawat juga ya butuh satu ilmu. Saya kira juga tadi sungguh luar biasa Bu Loren udah dari Sabang sampai Merauke ya Bu. Iya Pak, amin Ya. Pak. Jadi, saat ini kan Bu Loren sudah menduduki sebagai diklat ya. Nah, kira-kira tadi kalau saya perhatikan kelihatannya sih ternyata ilmu perawat itu belum merata ke seluruh penjuru Nusantara ini. Nah, menurut Bu Loren ya, yang penggiat organisasi dan sangat aktif, apa sih yang mesti kita lakukan secara general untuk supaya perawat ini dari Sabang sampai Merauke, yang dari kota sampai pelosok, terutama yang di pelosok ya, terpapar ini? Apakah cukup dengan organisasi profesi? Apakah pemerintah harus turun tangan? Atau menurut Bu Loren bagaimana nih? Ini ada satu harapan ke depan bagaimana supaya anak bangsa ini cerdas, terutama perawat. Waduh, luar biasa nih pertanyaannya. Ya ini biasa, ini biasa. Tapi saya kira Bu Loren lebih tahu lah, karena Bu Loren memang di situ bidang. Iya. Tentunya kita ingin dong, karena kita bernaung di suatu negara Republik Indonesia yang sangat kita cintai, kita ingin dong diperhatikan sebagai profesi yang benar-benar berpengaruh terhadap sumber daya manusia Indonesia. Kenapa? Karena ini kan pelayanan kesehatan. Walaupun ini pelayanan kesehatan, tapi itu adalah awal tumbuhnya seorang manusia ya. Itu kan bagaimana kualitas manusia itu tergantung dari salah satunya adalah kesehatan. Jadi kalau misalnya pemerintah memperhatikan perawat, nasibnya perawat, termasuk sampai dengan bagaimana supaya knowledge itu bisa merata ke seluruh Indonesia, tentunya kita butuh dukungan lah. Jadi dari negara kepada kita, saya nggak paham berbicara hukum ya, tapi saya yakin bahwa di undang-undang keperawatan itu sudah ada ya, yang mempengaruhi seorang perawat ya sebagai salah satu profesi bisa lebih aktif, lebih semangat dan sebagainya. Tentunya ingin mendapatkan, salah satunya adalah diperhatikan secara hukum ya, secara hukum hak-haknya diperhatikan seperti itu. Terus sebagai sebuah organisasi tentunya punya dampak yang besar ya terhadap perkembangan ilmu di perawat Indonesia ya. Pastinya seperti itu. Jadi untuk organisasi-organisasi profesi di Indonesia, saya tetap menghimbau supaya teman-teman tetaplah aktif untuk terus memberikan pengetahuan-pengetahuan terkait dengan skill dan knowledge keperawatan sehingga bisa dijangkau oleh teman-teman kita di daerah. Apalagi sekarang dengan biaya minimal, misalnya dengan Zoominar dan sebagainya,
teman-teman di daerah yang jauh tidak perlu datang ke Jakarta, tapi melalui Juminar bisa mendapatkan pengetahuan yang sama. Tetapi itu seperti yang sudah dilakukan organisasi PPNI ya, dengan free atau tanpa biaya, itu lebih luar biasa lagi seperti itu. Ya, satu pertanyaan sebelum saya tutup. Boleh. Ini Ya. sangat sensitif, tapi saya kira ini yang dicari orang, terutama perawat. Ya, cocoknya menurut Bu Loren, sebetulnya gaji perawat itu berapa sih? Ayo. Kalau dibilang cocoknya, ini bukan gaji perawat ya. Perawat itu adalah profesi. Jadi kalau menurut saya, profesi itu dihargai layaknya sebuah profesi. Ya, layaknya sebuah profesi. Jadi tidak bisa disamakan dengan guru. Guru ada UMR-nya. Tetapi kalau sebuah profesi tentunya berbeda. Saya nggak usah sebutkan berapa, tapi di dalam keperawatan itu ada yang namanya karir. Ya. Jadi seorang perawat itu akan diakui secara utuh sebagai sebuah karir. Jenjang karir pun diakui. Jenjang karir itu akan mempengaruhi salarinya. Dan satu yang saya garis bawahi, bahwa mari kita laksanakan mapping jenjang karir sehingga itu menjadi suatu acuan dalam memberikan salary perawat sebagai sebuah profesi. Seperti itu. Satu lagi ya, Pak Gerardus Gegen, seperti pernah kejadian beberapa waktu yang lalu ya. Saya karena kejadian itu saya diundang beberapa, saya boleh katakan anggota dewan ya, mengundang saya untuk mereka bertanya tentang profesi perawat. Saya mengatakan bahwa profesi perawat itu tidak sama dengan profesi lain, karena kita bekerja berdasarkan asuhan keperawatan yang profesional. Artinya kita tidak bisa bekerja tanpa data, tanpa suatu acuan pengetahuan seperti itu. Jadi kita itu dikatakan profesional karena ke pasien itu kita membutuhkan data. Walaupun kita berkolaborasi dengan profesi lain, pada saat kita melakukan tindakan perawatan secara mandiri, kita harus punya data dulu, data subjektif dari pasien dan data objektif dari hasil yang kita lihat dari fisik, dari laboratorium, dan pemeriksaan penunjang lainnya, baru kita melakukan suatu tindakan. Jadi keliru kalau dikatakan bahwa perawat itu ya dianggap seperti asisten profesi tertentu. Saya tidak setuju. Ya, setuju. Saya inginkan ya, saya impikan adalah perawat itu punya brand image, punya brand image. Jadi kalau pasien datang ke suatu rumah sakit, inginnya itu mereka datang karena di sana pelayanan perawatannya bagus. Ya, bukan alasan tertentu, alasan lainnya. Bukan alasan murah, bukan alasan mahal, bukan alasan profesi lain, tapi alasannya adalah perawat di sana bagus pelayanannya, penuh dengan kepedulian, caringnya tinggi, tanggung jawabnya tinggi. Itu yang saya inginkan. Dan saya tidak akan pernah berhenti berjuang dengan cara-cara sederhana yang seperti yang sudah selama ini saya lakukan. Seperti amin. itu. Amin, amin. Ini luar biasa, luar biasa. Itu statement yang saya sangat mencintai pekerjaan saya, dan saya dengan mencintai pekerjaan saya merasa kebahagiaan saya menjadi sempurna karena saya betul-betul mencintai pekerjaan saya. Tentu itu dampaknya ke keluarga, ke teman, ke sahabat, ke tempat saya bekerja, ke organisasi di mana saya bergabung. Itu akan kelihatan bahwa benar-benar saya konsen dengan profesi saya, mencintai profesi saya. Jadi saya terus akan melakukan yang terbaik. Oke, teman-teman, ini luar biasa ini. Kalau kita teruskan, ini tidak akan habis satu semester. Jadi saya kira ini pencerahan dan pengalaman yang luar biasa dari Bu Loren. Saya kira akan menjadi motivasi bagi teman-teman yang ingin menjadi perawat. Jangan pernah putus asa, jangan pernah terdorong dengan situasi sekarang yang sehingga orang menjadi enggan menjadi perawat.
Baik, Ibu Loren, ini karena memang sekarang kita nggak bisa tatap muka sehingga kita dilakukan meeting Zoom dan ya beberapa kendala yang memang kita jumpai, tapi tidak mengurangi substansi malam ini luar biasa teman-teman. Dan saya berharap Bu Loren jangan menolak lagi ketika saya mau minta pendapat lagi ya. Oh, siap. Supaya nanti karena kita banyak tips yang bisa saya bagikan. Ya, siap. Jadi sekarang ini situasi pandemik ini kan juga butuh orang-orang yang seperti Bu Loren yang motivatornya sangat tinggi. Karena memang situasi sekarang ini situasi yang serba sulit bagi perawat yang katanya garda terdepan di untuk pandemik, ya kan, seperti itu. Baik, teman-teman, malam ini saya sangat senang karena pada endingnya sudah bisa mewawancarai Ibu Loren, sangat luar biasa karena sudah berapa bulan yang lalu saya minta sama beliau, susah luar biasa ini. Iya Pak, terlalu sibuk. Iya. Baik, Ibu Loren, saya terima kasih. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Saya atas nama Nescafe sekali lagi terima kasih yang terbaik buat kita semua. Selamat malam, Bu Loren.